Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Saroni. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah testing dan implementasi sistem whitebox testing. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perangkat lunak diartikan sebagai kumpulan instruksi yang membentuk suatu program komputer yang apabila dijalankan akan memberikan hasil sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemajuan perkembangan perangkat lunak di berbagai bidang kehidupan manusia menyebabkan ketergantungan manusia terhadap perangkat lunak semakin besar. Kondisi tersebut meningkatkan arti penting keberadaan perangkat lunak yang berkualitas baik dan reliable. Kondisi yang dipaparkan pada uraian di atas memunculkan kebutuhan akan adanya sistem penguji perangkat lunak otomatis yang mampu melakukan berbagai pengujian pada perangkat lunak yang kompleks dan mampu diulang berkali-kali untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang diuji dengan sumber daya yang sedikit. 1.2 Ruang lingkup. Dalam pembuatan makalah, materi yang dibahas adalah mengenai metode pengujian whitebox testing. 1.3 Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan adalah pengujian perangkat lunak otomatis dengan menggunakan pengujian basis batch untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Bab 2, pembahasan. 2.1 Pengertian whitebox testing. Whitebox testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas, dapat diambil kesimpulan, whitebox testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. 2.2 Tujuan whitebox testing. Adapun tujuan whitebox testing yang pertama, untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal. 2. Untuk menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang. 2.3 Pelaksanaan whitebox testing. Pertama, menjamin seluruh independent patch dieksekusi paling sedikit satu kali. Independent patch adalah jalur dalam program yang menunjukkan paling sedikit satu kumpulan proses ataupun kondisi baru. 2. Menjalani logical decision pada sisi dan false. 3. Mengeksekusi pengulangan ataupun looping dalam batas yang ditentukan. Keempat, menguji struktur data internal. 2.4 Langkah-langkah whitebox testing. Pertama, mendefinisikan semua alur logika. Kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Ketiga, melakukan pengujian. 2.5 Kelebihan dan kekurangan whitebox testing. Pertama, mengetahui kesalahan logika di mana digunakan pada sintaks if dan pengulangan. Whitebox testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Kedua, ketidaksesuaian asumsi,
yaitu menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang selanjutnya untuk dianalisis dan diperbaiki. Ketiga, kesalahan ketik berguna untuk mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Lalu yang keempat, kekurangan dari pengujian ini adalah saat pengujian untuk perangkat lunak yang tergolong besar. White box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Lalu 2.6 jenis-jenis white box testing. 2.6.1 notasi diagram alir atau page graph notation. Notasi yang digunakan untuk menggambarkan jalur eksekusi dalam notasi diagram alir ataupun grafik program yang menggunakan notasi lingkaran atau simpul ataupun not dan anak panah, link ataupun edging. Pada gambar berikut di bawah ini bisa kita lihat bersama gambar notasi diagram alirnya. Lalu selanjutnya 2.6.2 kompleksitas siklomatis atau cyclomatic complexity. Kompleksitas siklomatis adalah matriks perangkat lunak yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis suatu program. 2.7 partisi ataupun EP atau analisis nilai batas BVA. Partisi kesetaraan ataupun EP dan analisis nilai batas ataupun BVA memberikan strategi untuk menulis kasus pengujian white box testing tidak diragukan lagi. Setiap kali Anda menghadapi segala jenis nomor ataupun membatasi dalam persyaratan, Anda harus waspada untuk masalah EP ataupun BVA. Sebagai contoh, seseorang mungkin ingin membeli rumah, akan tetapi mungkin ataupun tidak memiliki cukup uang. Mengingat EP ataupun BVA, saya ingin memastikan kasus uji kami meliputi. Yang pertama, properti biaya $100 telah memiliki $200, maka kelas kesetaraan memiliki cukup uang. Lalu, apabila properti $100 dan Anda memiliki $50, maka kelas kesetaraannya dinyatakan tidak punya cukup uang. Lalu apabila properti $100 dan Anda memiliki $100, maka kelas kesetaraannya dinyatakan nilai batas. Lalu yang keempat, apabila properti $100 dan Anda memiliki $99, maka nilai kesetaraannya yaitu Anda nilai batas. Yang kelima, apabila properti biaya $100 dan Anda memiliki $101, maka kelas kesetaraannya dinyatakan nilai batas. 2.8 berikut contoh white box testing ataupun software. Contoh white box testing box 1. Kita lihat bersama gambar figur 1 atau holograph diagramnya untuk contoh testing white box 1 ini. Bisa kita lihat bersama di layar yang muncul. Lalu selanjutnya contoh pengujian white box 2. Pada contoh pengujian white box 2 ini memiliki 4 step. Untuk step yang pertama, contoh prosedur di bawah ini menunjukkan bagaimana laporan algoritma dipetakan ke node grafik nomor di sebelah kiri. Dan di bawah ini adalah flowchart dari contoh program di atas.
bisa kita lihat bersama. Lalu step kedua, menentukan kompleksitas siklomatik dari grafik aliran. V ataupun G sama dengan E min N plus 2 sama dengan 19 min 14 plus 2 sama dengan 7. Keterangan E adalah jumlah busur ataupun link, N jumlah simpul. Lalu pada step ketiga, menentukan dasar jalur independen. Step ketiga ini memiliki 7 page. Untuk page pertama, yaitu 1, strip 2, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 11, strip 13, strip 14. Page kedua, 1, strip 3, strip 4, strip 14. Page ketiga, 1, strip 3, strip 5, strip 6, strip 14. Lalu page keempat, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 8, strip 14. Page kelima, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 10, strip 14. Page ke-6, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 11, strip 12, strip 14. Page 7, 1, strip 3, strip 5, strip 7, strip 9, strip 11, strip 13, strip 14. Lalu pada step keempat, menyiapkan test case bahwa pelaksanaan kekuatan setiap jalur di set dasar. Page pertama, next day, yes, amount 10, expected result 30.48. Lalu page kedua, next day no, amount 1500, expected result tanda tanya. Page ketiga, next day no, amount 300, expected result 345.75. Page keempat, next day no, amount 150, expected result 174.125. Page kelima, next day no, amount 75, expected result 90.3875. Page ke-6, next day no, amount 30, expected result 39.425. Page ke-7, next day no, amount 10, expected result 15.975. Bab ketiga, kesimpulan. Dari hasil pembahasan tentang makalah whiteboard texting, maka diambil kesimpulan dengan adanya metode untuk pengujian whiteboard texting, maka dapat dipastikan perangkat lunak harus diuji terlebih dahulu untuk menguji tingkat kesalahan sistem. Lalu yang kedua, kesimpulannya yaitu sistem yang berjalan dengan optimal akan dapat membantu kinerja user tanpa adanya masalah yang dialami oleh sistem. Oleh karena itu, pengujian sistem sangat penting dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang akan dipakai oleh pengguna nantinya. Baik, demikian presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.